Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah Kebijakan Ekonomi dalam Bangunan. Materi kita pada kesempatan ini adalah analisis kebijakan proteksi dari industrialisasi substitusi impor. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan industrialisasi substitusi impor adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Hanya persoalannya adalah untuk membangun industri substitusi impor maupun promosi ekspor itu merupakan langkah yang tidak mudah bagi negara-negara berkembang. Salah satunya adalah bagaimana negara-negara berkembang bisa membangun industri substitusi impor agar supaya produk-produk yang dihasilkan itu bisa berkembang. Nah, agar supaya produk-produknya itu bisa berkembang dan tidak kalah dengan produk-produk impor dari luar negeri yang relatif kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah, maka yang dilakukan oleh negara berkembang adalah melakukan kebijakan proteksi atas produk-produk impor itu, agar supaya produk-produk yang dihasilkan sendiri itu bisa bertahan dan bisa berkembang dan pada akhirnya nanti menjadi industri yang bisa diandalkan. Nah, bagaimana dampak dari kebijakan proteksi atas industri substitusi impor? Maka kita bisa lihat pada tampilan kurva. Jadi pada panel di atas kita menjelaskan ya bagaimana produk-produk yang dihasilkan ya, di negara-negara berkembang dan juga di pasar dunia itu bisa digambarkan dalam sebuah kurva permintaan dan penawaran. Jadi katakanlah ini adalah produk X ya. Jadi produk X ini ada permintaannya dan juga ada kurva penawarannya. Ada dua situasi yang berbeda di sini, yaitu manakala negara itu melakukan proteksi 100%, artinya negara itu tidak melakukan perdagangan internasional, ya, perekonomiannya tertutup, maka titik keseimbangannya itu ada pada perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran di harga ini, ya, PE, ya, harganya PE, kuantitas keseimbangannya Hi, ya. Ini kalau perekonomian negara itu tidak melakukan perdagangan bebas. Jadi harganya cukup tinggi, ya, harganya cukup tinggi. Nah, namun manakala negara itu melakukan perdagangan bebas, ya, manakala negara itu melakukan perdagangan bebas, maka berarti harga yang ada di negara itu adalah harga internasional, harga dunia. Harganya sebesar berapa ini? P1 ya. Harganya lebih rendah, jauh lebih rendah daripada harga pada saat negara itu melakukan ekonomi tertutup. Ya. Jadi harganya harga dunia. Dampaknya apa dampaknya? Kita lihat ya. Karena harganya relatif rendah, sehingga permintaannya itu jauh lebih tinggi. Sebesar berapa? Q3 misalnya di sini ya. Di titik D di sini. Sementara produksi yang ditawarkan itu hanya sebesar Q1. Jadi di sini ada excess demand, ya, kelebihan permintaan dari A ke B, dari Q1 ke Q3 di sini. Ini dampak dari perdagangan bebas. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian di negara itu. Kalau dari sisi produk dalam negeri kita lihat ada penyusutan. Produsen dalam negeri dari Q2 ke Q1 ini adalah jumlah output yang berkurang, atau istilahnya adalah produsen yang mengalami
kebangkrutan ya. Jadi mereka terpaksa gulung tikar karena nggak mampu bersaing. Ini ditandai dengan jumlah outputnya dari H2 ke H1. Tapi di sisi lain, bagi konsumen, karena harganya menjadi lebih murah, maka terjadi kenaikan permintaan dari H ke H3 di sini. Jadi di sini ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan jumlah barang. Jadi yang diminta H3 sementara produsen dalam negeri hanya mampu menghasilkan sebesar H1. Nah, gap ini ya, excess demand dari H1 ke H3 ini harus ditutup oleh pemerintah. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengimpor barang ya, mengimpor barang sebesar H1 sampai H3. Jadi kelebihan permintaan ini harus ditutup ya melalui kebijakan impor kalau ingin ya harganya harganya sebesar P2 di sini. Jadi artinya apa? Artinya jumlah barang sebesar 0 sampai H3 itu terdiri dari 0 H1 adalah produsen dalam negeri, H1 sampai H3 adalah produk-produk impor di negara itu. Nah, ini adalah situasi dari perdagangan bebas. Sementara kalau perekonomian negara itu mengalami tertutup, maka harga keseimbangan sebesar H2 di sini. H2 di sini adalah semuanya adalah produksi dalam negeri. Ya, produksi dalam negeri. Jadi besarnya permintaan dari 0 H2, besarnya output yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri juga sebesar H2. Nah, gitu. Nah, saudara sekalian, jadi nah, manakala misalnya pemerintah mengenakan kebijakan tarif ya, mengenakan kebijakan tarif yang cukup tinggi misalnya ya. Jadi mengenakan tarif sebesar P berapa ini? P3 misalnya ya. Kita lihat ya. Harga sebesar P3 di sini. Jadi harga sebesar P3 ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong produk-produk dalam negeri. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dampak dari pengenaan tarif itu pertama harga menjadi semakin tinggi. Ya. Akibatnya nanti produksi juga semakin berkurang. Nah, begitu. Produksi semakin berkurang dan surplus konsumen juga semakin berkurang. Ya, surplus konsumen semakin berkurang dan artinya itu adalah penurunan dari kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan tarif ini adalah kebalikan dari perdagangan bebas. Jadi kalau perdagangan bebas itu meningkatkan surplus konsumen, jadi surplus konsumen ini area dari P2 sini ya. Ini bentuk bangunannya adalah jajaran ginjang ya kalau nggak salah ya. Nah begitu. Ini adalah tambahan surplus konsumen. Tambahan surplus konsumen akibat dari perdagangan bebas. Jadi artinya apa? Artinya bagi konsumen perdagangan bebas itu adalah memberikan keuntungan. Tapi bagi produsen perdagangan bebas itu menyebabkan ada sebagian output yang berkurang, yaitu dari H2 ke H1. Nah sebaliknya, manakala pemerintah mengenakan tarif, berarti harganya dikenakan lebih tinggi, ya sebesar P2. Maka dampaknya kita lihat sekarang surplusnya, ya surplus produsennya kita semakin tinggi sekarang. Jadi produksi dalam negeri sekarang meningkat, ya. Produksi dalam negeri sekarang semakin meningkat. Karena apa? Karena harganya semakin mahal. Tapi di sisi lain, konsumen itu menjadi semakin berkurang kesejahteraannya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan surplus konsumen yang hilang sebesar ini. Ya. Nah, ini adalah surplus konsumen yang hilang akibat dari kebijakan tarif. Nah, saudara sekalian,
kita lihat sekarang ya, bagaimana menjelaskan gambar di atas itu kita jelaskan pada panel yang di bawah ini. Ya, jadi kalau gambar di atas ini menjelaskan manakala harga dalam negeri ya itu di atas harga dunia. Ya, di atas harga dunia. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, jadi di sini ada 3 tingkat harga di sini. Pertama harga berapa ini? P1 ya. Harga P1 adalah harga dunia. Harga dunia kalau perekonomian negara ini itu sifatnya terbuka, perdagangan bebas. Tapi kalau perekonomian negara itu tertutup, berarti harganya pada perpotongan antara permintaan dan penawaran di PTE. Harganya harga P1. Jadi di sini gap antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup itu antara P1 sampai P2 di sini. Ya. Sekarang kita lihat apa dampak dari perekonomian tertutup ke terbuka. Ya, kita lihat dari sisi konsumen, permintaannya naik dari katakanlah ini Hi, naik ke Hi berapa? Hi 3 ya. Tapi dari sisi produsen terjadi penyusutan di sini. Artinya ada sebagian produsen yang gulung tikar akibat dari perdagangan bebas. Nah, sekarang ceritanya pemerintah mau memberikan proteksi kepada industri baru. Ya, yaitu yang disebut dengan industri substitusi impor. Karena alasan industrinya masih baru berkembang, belum efisien, maka perlu diproteksi lewat kebijakan tarif. Ya, jadi kebijakan proteksi itu ada 2, kebijakan tarif dan kebijakan non tarif. Ya, itu kebijakan non tarif misalnya subsidi atau kuota. Nah, di sini adalah contoh dari kebijakan proteksi dalam bentuk kebijakan tarif. Kebijakan tarif itu menyebabkan harga itu naik sebesar tarif dari harga dunia. Jadi kalau harga dunianya sebesar P2, maka harga setelah dikenakan tarif itu menjadi P berapa ini? P3 misalnya ya. P3 ini besarnya adalah sebesar harga dunia plus tarif. Nah, ini kita lihat sini ya. Jadi harga setelah tarif itu harga dunia ditambah besarnya tarif. Jadi katakanlah misalnya harga dunianya 1.000, tarifnya 10. Maka harga di negara itu setelah dikenakan tarif menjadi 1.000 tambah 10, jadi 1.010. Ditandai dengan kenaikan harga di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, apa dampak pengenaan tarif terhadap perekonomian. Yang jelas, 1, permintaan konsumen pada saat perdagangan bebas itu sebesar Q3. Nah, sekarang turun menjadi Q berapa? Q2 misalnya. Di sisi lain, produsen yang tadinya cuma Q1, sekarang naik menjadi Q4 misalnya. Sehingga excess demand-nya yang tadinya Q1, Q4, sekarang turun menjadi Q2, Q3. Jadi mengalami penyusutan dari E ke F di sini. Oh, dari C ke D ya, dari C ke D. Nah, ini adalah excess demand yang semakin berkurang akibat dari pengenaan tarif. Oke, kemudian kalau dari sisi konsumen ya kita lihat ya, pada saat perdagangan bebas itu surplus konsumen, dari semuanya mungkin masih ingat ya, dulu pas mata kuliah teori ekonomi kita mengenal istilah namanya surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu besarnya manfaat yang diterima oleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang pada satu tingkat harga tertentu. Jadi surplus konsumen itu areanya adalah P3 ya, harga dunia terus ke sini sampai sini terus ke kiri atas sana sampai perpotongan dengan sumbu vertikal. Itu adalah surplus konsumen. Ya. Itu. Sedangkan surplus produsennya ini adalah area dari P2 ke sini berpotongan dengan kurva penawaran ke bawah di sini. Nah, ini adalah surplus produsen. Jadi kita lihat dampak dari perdagangan bebas itu surplus konsumennya sangat besar di sini. Jauh lebih besar daripada pada saat perekonomian tertutup. Dengan tertutup, surplus konsumennya hanya sebesar area di sini. Harga keseimbangan, ke kanan, perpotongan permintaan penawaran, terus ke kiri atas.
Jadi kalau ditanya berapa tambahan surplus konsumen dari perekonomian tertutup ke perekonomian terbuka, ya ini. Area jajaran Ginjang ini. Dari P1 ke titik keseimbangan, terus ke sini, ke kiri. Ya. Ini adalah tambahan surplus konsumen dari perekonomian tertutup ke perekonomian terbuka. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Surplus konsumen dari perdagangan bebas ke proteksi tarif. Nah, kita lihat ya, tadi surplus konsumen pada saat perdagangan bebas itu P2 ke kanan, ke kiri atas di sini. Ini adalah surplus konsumen. Ya. Surplus produsennya adalah P2 ke kanan, berpotongan dengan kurva penawaran ke kiri bawah. Nah, ini ya. Ini adalah surplus produsen. Jadi surplus konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan surplus produsen. Nah, sekarang kalau pemerintah mengenakan tarif, dampaknya gimana? Nah, dampaknya kita lihat sekarang surplus konsumennya itu bergeser ke atas. Sekarang jadi harga P tarif ya, P tarif ke kanan, ke titik D, perpotongan dengan kurva permintaan, geser ke kiri atas sana. Ini adalah surplus konsumen yang baru akibat dari kebijakan tarif. Berarti kalau dibandingkan dengan surplus konsumen pada saat perdagangan bebas, ada penyusutan. Ada pengurangan area surplus konsumen, yaitu area jajaran Ginjang. Yaitu P tarif, titik D, geser ke kanan, ini berpotongan dengan kurva permintaan, terus geser ke kiri. Ke P3 di sini. Nah ini. Ini adalah area surplus konsumen yang hilang. Ya, yang hilang akibat dari kebijakan tarif. Tapi dari area jajaran Ginjang ini yang hilang, surplus konsumen yang hilang, itu sebagian itu masuk ke produsen dalam bentuk surplus produsen. Karena apa? Karena sekarang surplus produsen yang sebelumnya pada saat perdagangan bebas itu P3 ke kanan, terus ke kiri, gitu ya, area sini. Sekarang menjadi P tarif ke titik C, terus geser ke kiri. Jadi ada pertambahan area jajaran Ginjang juga. Jadi dari P tarif ke C, geser ke kiri ya, terus ke kiri. Jadi ini adalah tambahan surplus produsen akibat dari kebijakan tarif. Jadi kebijakan tarif itu menyebabkan konsumen dirugikan, yang ditandai dengan penyusutan besarnya surplus konsumen tadi sudah saya jelaskan. Tapi di sisi lain juga ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Satu, produsen. Ditandai dengan surplus produsen yang semakin luas sekarang ya. Kalau sebelumnya hanya P3 ke kiri ke kanan, ini sekarang menjadi P tarif titik C. Jadi ada tambahan dari P tarif C ke kiri. Ya. Nah, tambahan area surplus produsen ini sebenarnya adalah merupakan area surplus konsumen yang hilang ya akibat dari kebijakan tarif. Jadi ada transfer ya. Transfer dari surplus konsumen ke surplus produsen. Nah, begitu. Terus siapa lagi yang diuntungkan dari kebijakan tarif? Yaitu pemerintah. Karena pemerintah sekarang mendapatkan pendapatan dari tarif, pendapatan pajak ya, pajak impor ya. Apa itu? Ya ini daerah yang diarsir ini. Besarnya pendapatan pemerintah itu besarnya tarif, yaitu dari E ke C, dikalikan jumlah barang yang diimpor, yaitu dari C ke D. Jadi E ke C dikalikan C ke D. Jadi area yang diarsir ini. Jadi ini adalah pendapatan pemerintah yang masuk ke kas negara akibat dari kebijakan tarif. Yang sebenarnya area segi 4 yang diarsir ini juga sebenarnya adalah bagian dari surplus konsumen yang hilang akibat dari kebijakan tarif. Jadi artinya apa? Artinya area surplus konsumen yang hilang yaitu P tarif, D di sini ya, jajaran Ginjang ini ya,
itu ada sebagian yang masuk ke produsen, yaitu area ini, jajaran Kijang ini, dan segi 4 yang diarsir ini. Jadi segi 4 yang diarsir ini adalah masuk ke pemerintah, sedangkan yang jajaran Kijang ini masuk ke dalam surplus produsen. Jadi itu adalah surplus konsumen yang berpindah sebagian ke produsen dan sebagian ke kas negara. Secara ekonomi mungkin bisa kita maklumi, ya. Toh produsen itu juga produsen dalam negeri. Masuk ke kas pemerintah juga nggak apa-apa. Itu juga toh nanti juga kembali ke masyarakat. Tapi dampak dari kebijakan tarif itu ada yang benar-benar hilang. Yang disebut dengan social cost atau disebut dengan dead weight loss, ya. Kerugian titik mati, dampak dari kebijakan tarif yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yaitu apa? Yaitu segitiga ini. Nah, segitiga ini. Ya. Yaitu apa? Yaitu surplus konsumen yang berkurang, tapi tidak kemudian masuk ke produsen dan tidak masuk ke pemerintah. Jadi hilang, menguap begitu saja. Nah, inilah disebut dengan kerugian sosial dari kebijakan tarif. Demikian, adik-adik semuanya, materi kita pada kesempatan ini menjelaskan mengenai analisis kebijakan proteksi dari industri substitusi impor. Artinya apa? Artinya pilihan dari negara-negara berkembang melakukan industrialisasi substitusi impor itu merupakan sebuah pilihan yang berisiko menimbulkan korban, menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang jelas masyarakat sekarang membeli barang yang menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya pada saat perdagangan bebas. Karena pada saat perdagangan bebas, barang itu relatif lebih murah dan juga kualitasnya mungkin lebih bagus. Tapi dampak dari industrialisasi substitusi impor, sekarang rakyat dalam tanda kutip dipaksa untuk membeli barang produk dalam negeri yang relatif lebih mahal. Mengapa lebih mahal? Ya karena diproteksi. Ya diproteksi tadi. Yang juga kualitasnya belum tentu lebih bagus. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.